Done! Mereka adalah Kopassus yang terbaik, merekalah yang pantas. Sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata Operasi Mapenduma, yang mana ini adalah operasi penyelamatan Sandra yang ditawan komplotan pemberontak. Wah, harus banget kalian tonton full filmnya Brad, karena seru banget, apalagi diperankan oleh aktor terbaik kita, Bang Iko Uwais nih Brad. Berlatar pada tahun 1996, kita diperlihatkan dengan para peneliti yang menjelajahi hutan Papua untuk meneliti keragaman kekayaan alam. Mereka berjumlah 6 orang, 4 peneliti dari Indonesia dan 2 peneliti dari luar negeri. Untuk memudahkan akses, mereka ditemani oleh warga lokal bernama Apollo dan seorang kepala desa bernama Yakobus. Makan. Read that? Oh yeah, Huh. but I just Bisa tuh, bisa. Para peneliti tinggal di sebuah rumah gak jauh dari pemukiman demi memudahkan mereka fokus melakukan penelitian. Mereka bekerja siang malam, menikmati olahan setempat dan berbaur akrab dengan Apollo karena tujuan mereka hanya sebatas mencari ilmu pengetahuan. Dan inilah sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata Operasi Mapenduma Timur. ada apa? Pada suatu malam, para peneliti terlihat panik karena dari kejauhan melihat warga berbondong-bondong mendatangi tempat mereka. Para warga membawa senjata, mengepung rumah itu dan mulai melepaskan tembakan. Mereka sangat panik karena ternyata mereka adalah para pemberontak yang selama ini menjadi musuh pemerintah. Mereka menduga para peneliti itu hanya kedok aja karena sebenarnya adalah utusan pemerintah. Franz! Mau apa kau? Pimpinan pasukan tersebut bernama Franz coba ditenangkan oleh Yakobus karena asal menyerang padahal mereka sama sekali gak ada urusan dengan pemerintah. Yakobus berkata para peneliti justru berbuat baik menolong warga sekitar, tapi tiba-tiba Terlaluan kalian. Franz! para peneliti dan juga Apollo sangat ketakutan melihat para pemberontak bersikap kasar. Franz akan meninggalkan mereka, tapi terlebih dulu memberikan senjata pada Apollo karena ternyata Apollo juga bagian dari mereka. Seorang peneliti bernama Adinda menjelaskan bahwa mereka hanya peneliti, gak punya niatan jahat. Atas hal itu, Franz meminta para peneliti agar bicara dengan komandan pemberontak aja agar semuanya menjadi clear. Gak lama komandan pemberontak yang mereka panggil dengan nama Bapak datang mengecek semua barang peneliti. Bapak akan menyandra mereka masuk ke dalam hutan dan harus nurut dengan semua yang dia katakan. Sebelum pergi, Bapak meminta anak buahnya mengambil alat-alat komunikasi agar mereka bisa memberitahukan aksi tersebut pada pemerintah Indonesia. Tapi Franz yang udah gedeg dengan kejam menghabisi Yakobus agar para sandera semakin ketakutan. Akhirnya kabar penyanderaan para peneliti itu diberitakan di media nasional dan sampai pada pihak pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memerintahkan Danjen Kopassus yaitu Brigadir Jenderal Prabowo Subianto menggelar operasi militer untuk menyelamatkan sandera dan dinamai Operasi Mapenduma. Brigjen Prabowo menerima data pasukan militer dari grup 3 Kopassus yaitu Letnan 1 Timur, Sila, dan beberapa pasukan lain untuk terjun dalam misi penyelamatan itu. Mereka adalah Kopassus yang terbaik, merekalah yang pantas. Tentu pasukan yang dipilih udah terlatih dan teruji dalam operasi berbahaya demi menyelamatkan nyawa manusia. Diketahui ternyata Letu Timur juga merupakan lulusan terbaik Akabri yang pernah mendapat penghargaan Adi Makayasa atau lulusan terbaik. Mereka siap mempertaruhkan jiwa dan raga asalkan misi yang dijalankan berhasil dilakukan. Done!
Scene berpindah memperlihatkan Timur yang izin pada istri karena akan terjun dalam operasi militer. Timur berkata tugas ini sangat beresiko dan meminta sang istri tabah serta ikhlas jika Timur gak kembali. Sambil menangis, istri Timur berkata bahwa dia udah mengerti dengan resiko menjadi istri seorang prajurit. Beberapa saat kemudian, Timur dan pasukan mengadakan rapat dengan para petinggi militer membahas seberapa kuat musuh yang akan dihadapi. Mereka mencatat dengan sangat baik semua informasi demi memudahkan misi yang akan mereka jalankan. Selain harus melawan para pemberontak, Timur dan pasukan harus menyelamatkan para sandera, yaitu Adinda, Nevi, Daniel, Mateis, Mark, dan Martha, serta pemandu lokal yaitu Yosef dan Apollo. Mendengar nama Apollo, Timur merasa gak asing dan seketika teringat dengan masa lalu karena Timur dan Apollo adalah sahabat dari kecil. Mereka memang bukan saudara kandung, tapi keduanya udah seperti keluarga, bahkan berjanji untuk saling jaga. Timur ingat perkataan ayahnya bahwa dalam kondisi apapun, Timur, Apollo, dan Sheila harus saling jaga. Semoga saya baik-baik saja ya, Apollo. 20 tahun sudah kita sering pulang Sheila. Singkat cerita, para pasukan udah berada di Papua dan bersiap menuju hutan tempat para pemberontak bersembunyi. Sebelum beraksi, mereka diberikan wejangan oleh Brigjen Prabowo untuk bersungguh-sungguh karena lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Brigjen Prabowo membagi pasukan menjadi 2 tim, yaitu tim Elang yang akan mengawasi dari udara dan tim Jaguar yang menyerang langsung para pemberontak, serta ada intelijen yang udah berada di lapangan. Gak lama intelijen melaporkan pada Timur bahwa dia melihat satu desa dikepung oleh para pemberontak. Dengan cepat mereka pergi ke tempat tersebut bersiap untuk menyerang. Para pasukan mulai melakukan infiltrasi, menyusuri sungai sambil menyelam. Sementara sebagian di darat menjadi penembak jitu. Sniper terus membidik sasaran, lalu saat pemberontak menyadari ada pasukan dalam air, satu tembakan pun dilesatkan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan masuk lebih jauh ke dalam hutan. Mereka bertemu dengan intelijen yang langsung melaporkan posisi pemberontak yang menyerang desa. Intelijen juga meminta agar Timur mengikuti jejak yang telah dia buat agar nanti bisa sampai ke tempat para peneliti di Sandra. Kamu jangan kemana-mana sebelum kondisi aman. Di saat yang sama, para pemberontak tengah menghabisi semua warga dengan sangat kejam, bahkan melakukan itu tepat di hadapan anak kecil. Tentu para pasukan gak membiarkan itu terus terjadi, hingga diam-diam Sheila masuk ke rumah dan langsung menghabisi si pemberontak. Tapi keberadaan Sheila disadari oleh mereka, hingga akhirnya aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Timur dan pasukan mencoba menyelamatkan warga yang masih ada, tapi para pemberontak itu terus melakukan serangan. Dengan sekuat tenaga, para pasukan mengeluarkan semua kemampuan hingga berhasil menghabisi para pemberontak. Kemudian Timur membawa anak kecil yang masih selamat dan akan membawa anak itu sambil menunggu tim penyelamat datang. Dari kejauhan, Timur gak sengaja melihat seseorang melihat aksi mereka, tapi langsung kabur. Timur curiga tapi memilih untuk menyusuri jejak yang telah intelijen buat. Di malam hari, para sandera udah tiba di markas pemberontak, tapi mereka sangat kesulitan karena Daniel mengalami demam, ditambah Martha dalam kondisi hamil. Sebisa mungkin mereka melakukan pengobatan seadanya, bahkan sampai makan tikus hutan. Gak lama si pemuda yang tadi melihat para tentara melaporkan pada Bapak. Tanpa pikir panjang, Bapak meminta Franz agar memindahkan para sandera ke tempat lain sebelum para pasukan militer itu datang.
Di lain sisi, Timur dan pasukan istirahat sebentar lalu gantian berjaga karena serangan bisa datang kapan aja. Diam-diam Timur dan Sila menyusuri hutan lalu melihat Daniel dan Yosef lagi berhenti di jalan. Timur membaca situasi dan akan menghampiri mereka untuk memastikan kondisinya. Timur meminta mereka berlutut mengecek apakah ada senjata atau tidak. Tanpa disadari, ternyata itu hanya jebakan karena para pemberontak tengah mengawasi mereka. Timur dan Sila berjuang sekuat tenaga melawan para pemberontak yang berdatangan. Mereka dibuat kewalahan dan beruntung tim bantuan datang. Tapi sayangnya Yosef malah menyandra Daniel. Di tengah itu anak kecil yang dibawa tadi berteriak memanggil Yosef kakak lalu memberitahu bahwa pasukan militer itu justru telah menolongnya. Yosef juga diberitahu bahwa pemberontak telah membunuh ayah mereka. Yosef menangis mendengar cerita dari sang adik dan langsung menyerang para pemberontak. Pada pagi hari, Timur dan pasukan mengubur Yosef dan berjanji pada adik Yosef bahwa perjuangan sang kakak gak akan sia-sia. Mereka pun kembali melanjutkan misi dan meminta tim lain agar mengevakuasi adik Yosef serta Daniel. Sila. Sementara itu Franz meminta Apollo menghubungi pasukan karena gak kunjung datang. Seketika Sila langsung mengambil HT itu lalu memberikan pada Timur karena panggilan itu berasal dari Apollo. Kini Timur merasa sangat dilema karena harus berjuang melawan sahabatnya sendiri yang kini telah berseberangan. Beberapa saat kemudian, anak buah Bapak datang memberitahu bahwa Yosef telah berkhianat. Gak butuh waktu lama, Bapak meminta Franz agar para sandera menuliskan surat pada pemerintah yang berisi permintaan bantuan seperti obat-obatan dan makanan, juga uang tebusan demi keselamatan para sandera. Di waktu yang sama penduduk desa diminta oleh Bapak agar mengumpulkan banyak pasukan demi menyerang pihak pemerintah. Meskipun gak semua warga mau ikut, tapi kepala desa gak mau tahu dan semua warga harus ikut membantu Bapak. Sementara itu Adinda menyampaikan pesan pada pemerintah, meminta bantuan obat, makanan, serta uang demi keselamatan para sandera. Dengan nada terseduh-seduh, Adinda memohon agar permintaan itu dipenuhi karena jika tidak, maka mereka akan dihabisi. Kami tidak akan selamat. Brigjen Prabowo langsung mengirimkan apa yang diminta, lalu Bapak memerintahkan anak buahnya bersama para sandera membawa paket itu. Hal itu dilakukan agar pasukan militer gak melakukan serangan karena bisa aja mengenai para sandera. Di lain sisi, Timur dan pasukan hanya mengawasi pasukan Bapak membawa paket yang diminta. Para pasukan menunggu komando untuk menyerang, tapi Timur gak mau melakukan itu karena jangan sampai melukai sahabatnya. Timur sangat dilema hingga mereka hanya mengawasi aja menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Diam-diam Timur mendekat lalu menarik Apollo agar bisa bicara empat mata. Timur sangat senang karena bisa bertemu Apollo setelah mereka berpisah puluhan tahun lamanya. Tapi Apollo hanya diam lalu menanyakan apa yang Timur lakukan. Seketika Apollo menangis karena kepergian Timur dulu membuat Apollo sangat menderita, harus bertahan hidup sendiri tanpa bantuan siapapun. Apollo sangat kecewa karena selama ini Timur gak pernah menanyakan kabar, dan sebelum pergi Apollo mengambil pisau menggoreskan pada wajah Timur sebagai tanda bahwa Apollo udah sangat kecewa dibiarkan hidup sendiri. Pertemuan tersebut terasa sangat menyakitkan bagi Apollo, tapi di saat yang sama Apollo merasakan lagi kerinduan yang telah lama hilang. Apollo mengingat kembali saat dia, Timur, dan Sila sering menghabiskan waktu bersama dan berjanji akan saling menjaga. Apollo gak akan lupa bahwa Timur terpaksa meninggalkannya pulang ke Jawa karena ayahnya pindah tugas di saat Apollo juga ditinggalkan sang ayah.
Selama ini Apollo tumbuh menjadi anak yang sangat kesepian, tanpa arah dan tujuan. Apollo didatangi oleh bapak, mengajaknya bergabung menjadi pemberontak sambil memberitahu cerita bohong bahwa ayah Apollo telah dibunuh oleh tentara. Fakta yang belum Apollo ketahui, sebenarnya ayah Apollo justru dibunuh oleh para pemberontak. Bersama kami, nyawamu aman. Pada malam hari, para sandera membuka beberapa makanan serta obat-obatan dari paket. Adinda mengambil pembalut yang telah dia minta karena lagi datang bulan. Adinda mencari tempat yang aman, tapi saat membuka pembalut malah menemukan alat pelacak yang disimpan tentara. Adinda pun mencoba menyembunyikan alat itu, tapi Franz datang mengambil alat tersebut. Siapkan prajurit. Di keesokan hari, para pasukan kembali melanjutkan perjalanan, tapi bapak telah mengirim anak buahnya untuk menghabisi para tentara dan mengelabui mereka dengan membawa alat pelacak tersebut ke titik lain. Tentu para petinggi mengkonfirmasi pada intelijen dan benar aja itu hanya pengalihan karena pemberontak justru udah dekat dan akan mengepung pasukan militer. Para pasukan pun bersiap di tempat menunggu musuh datang, tapi tiba-tiba para pasukan pemberontak melakukan serangan mendadak hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga mereka terus melawan karena pasukan musuh datang dari segala arah, menyerang dari jarak dekat dan jauh. Pasukan timur dibuat kewalahan sampai beberapa pasukan terkena tembakan. Timur menghabisi banyak pemberontak lalu bertarung 1 lawan 1 melawan Franz. Di saat yang sama, Sila juga datang diserang oleh 3 orang sekaligus, tapi dengan sekuat tenaga, Sila terus melawan. Sila sempat mampu menguasai pertarungan, tapi Sila dibuat kewalahan karena banyak serangan, meskipun pada akhirnya bisa memenangkan pertarungan. Sementara itu Timur saling jual beli serangan dengan Franz. Dengan tangan kosong, sebisa mungkin Timur terus melawan Franz yang terus menyerang dengan senjata. Beruntung Timur jago bela diri hingga berhasil mengalahkan Franz. Sila. Dari sana Timur membawa Sila mencari tempat sembunyi, tapi tiba-tiba mereka bertemu dengan Apollo. Secara mengejutkan, Apollo malah menyerang Timur, meminta mereka agar pulang. Tentu Timur menolak hingga mereka pun bertarung. Mereka saling melepaskan serangan sambil Timur mencoba menenangkan Apollo. Dikarenakan Apollo terus menyerang, terpaksa Timur mengeluarkan kemampuan sampai membuat Apollo tersungkur. Saat Timur meminta Apollo berhenti, mereka diserang oleh pasukan bapak dan dengan cepat langsung melarikan diri. Franz memberitahu bapak seperti ada yang disembunyikan oleh Apollo. Franz melihat Apollo malah diam aja dan membiarkan pasukan militer pergi, padahal Apollo punya kesempatan untuk membunuhnya. Bapak pun langsung menghampiri Apollo, meminta agar menghabisi para tentara itu tepat di depan mata bapak, karena jika tidak, maka bapak yang akan menghabisi mereka di hadapan mata Apollo. Tentu Apollo sangat dilema dan bingung harus berbuat apa. Apollo sadar bahwa Timur dan Sila adalah sahabatnya, bahkan udah dianggap seperti keluarga sendiri. Tahan Joy. Di lain sisi Timur mengobati Sila yang terkena banyak sekali serangan musuh. Di tengah itu Sila berkata bahwa dia juga sangat sedih harus berhadapan dengan sahabatnya sendiri. Tetapi Sila mengingatkan Timur bahwa mereka adalah tentara dan gak punya pilihan karena jika gak membunuh maka merekalah yang bisa dibunuh. Timur balik mengingatkan karena tujuan mereka untuk menyelamatkan para sandera, bukan menjadi pembunuh. Komando, Jaguar 5.
Pada keesokan hari, Timur dan pasukan kembali melanjutkan perjalanan dan kini mereka masuk ke sebuah desa yang diyakini tempat para pemberontak bersembunyi. Mereka terus berhati-hati lalu masuk ke dalam rumah dan menemukan para peneliti lagi disandra. Di saat yang sama Sila berhasil menemukan Apollo, mengingatkannya bahwa Timur dan Sila lagi berjuang untuk negara. Apollo berkata bahwa dia terpaksa ikut memberontak demi balas dendam atas kematian sang ayah. Apollo juga berkata bahwa saat ini pasukan pemberontak justru lagi menjebak Timur dan pasukan. Ada 3 orang yang mendekat. Gak jauh dari sana Timur berhasil menemukan Adinda dan tanpa disadari Franz dari tadi udah menunggu kedatangan Timur untuk melakukan serangan. Beruntung Timur dan Adinda bisa selamat lalu Timur balik menyerang. Timur berhasil dijatuhkan oleh Franz dan dibuat sangat kewalahan. Sebisa mungkin Timur mencoba bertahan lalu membalikan keadaan menghajar Franz bertubi-tubi hingga membuatnya gak bisa melawan lagi. Secara gak diduga Franz kembali bangkit lalu menghajar Timur, tapi Timur sangat kuat untuk dikalahkan. Dengan cepat Timur membawa Adinda bersembunyi di tempat yang aman. Gak lama Franz mendatangi Timur lagi dan mereka kembali melanjutkan pertarungan. Timur mengerahkan semua kemampuan tapi Franz terus melawan meskipun dihajar habis-habisan. Timur mendapat lawan yang sepadan sampai dibuat terlempar. Sementara itu Sila terus diserang oleh pasukan Bapa secara membabi buta. Beruntung Apollo ikut membantu memberikan perlawanan meskipun serangan datang bertubi-tubi dan membuat Sila hampir mati. Sila meminta Apollo pergi membantu Timur karena di luar pasukan Bapa udah mengepung. Apollo menghampiri Timur sambil melepaskan tendangan pada Franz. Dengan sekuat tenaga Apollo terus melawan karena udah gak peduli dengan pemberontakan yang dia lakukan. Apollo dibuat kewalahan tapi Apollo kembali bangkit melawan Franz meskipun dia harus terkena pukulan hingga tumbang. Timur kembali bangkit memasang kuda-kuda bersiap kembali melawan Franz. Terjadi pertarungan yang sangat epik di mana keduanya saling balas serangan. Kali ini Timur gak sendirian karena Apollo kembali bangkit dan langsung melawan. Meskipun diserang 2 orang tapi Franz mampu bertahan dan terus memberikan serangan. Ternyata Franz gak mudah dikalahkan padahal udah diserang berkali-kali. Timur mengerahkan semua kemampuan dan sisa tenaga untuk menyerang Franz tapi Franz sangat kuat. Timur pantang menyerah melepaskan pukulan, tendangan, dan serangan dengan senjata hingga akhirnya berkat bantuan Apollo Franz bisa ditumbangkan. Di luar ternyata pasukan Bapa menembakkan panah api ke rumah tempat Timur dan Apollo berada. Dengan cepat api menjadi semakin membesar dan mereka harus segera keluar sebelum habis terbakar. Di saat yang sama mereka melihat Sila diserang oleh pasukan Bapa, dibuat gak berdaya hingga Sila tewas. Aduh. Kini Timur, Apollo, dan Adinda berhasil keluar, tapi Timur gagal menyelamatkan Sila. Melihat Sila tewas tepat di hadapan matanya, Timur dan Apollo kembali teringat masa lalu, bahkan udah menganggap Sila seperti saudara sendiri. Dari sana mereka kembali melanjutkan perjalanan menunggu tim bantuan datang. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh anak buah Bapa. Lalu Timur meminta Adinda lari sejauh mungkin dan tanpa berlama-lama aksi baku hantam pun kembali terjadi.
Gak butuh waktu lama, Apollo dan Timur berhasil menghabisi anak buah Bapak. Dengan cepat Timur membawa Apollo ke tim bantuan dan mengajaknya pulang bersama. Timur terus menguatkan Apollo bahwa di sini udah gak aman, tapi Apollo menolak, apalagi Timur udah punya keluarga karena bagaimanapun rumah Apollo ada di Papua. Dengan berat hati, Timur harus meninggalkan Apollo karena mereka punya jalan hidup masing-masing. Setelah semua sandera dan tim Jaguar diselamatkan, tim Elang bersama pasukan dari Batalion Infanteri Lintas Udara 330 datang menyerang Bapak dan pasukannya. Mereka membuat pasukan Bapak kewalahan karena gak hanya serangan dari udara, tapi mereka melakukan serangan dari darat juga. Terjadi baku tembak di antara mereka sampai pasukan Bapak kewalahan dan mereka pun bisa dihabisi. Dari udara, Timur hanya bisa melihat pasukan Bapak dihabisi, tapi di saat yang sama Apollo juga terkena tembakan. Timur gak bisa menahan air mata melihat sahabatnya tewas dengan sangat mengenaskan. Timur merasa bersalah selama ini meninggalkan Apollo, membuat Apollo malah berbelot meskipun dia hanya menjadi korban hasutan dari Bapak. Timur hanya bisa mengenang masa kecil di mana mereka hanya menghabiskan waktu untuk bermain, gak pernah memikirkan jalan hidup akan seperti apa. Timur senang misi menyelamatkan Sandra berhasil, tapi Timur gak akan pernah bertemu lagi dengan Sila dan juga Apollo. Kini dia hanya bisa mengenang kenangan indah masa lalu bersama mereka. Kepulangan Timur langsung disambut oleh Brigjen Prabowo Subianto dan para petinggi lain. Keberhasilan tersebut menjadi capaian luar biasa untuk militer Indonesia. Berhari-hari Timur menjalankan misi, akhirnya bisa pulang berkumpul lagi dengan keluarga meskipun harus rela kehilangan dua sahabatnya. Dan akhirnya film yang diangkat dari kisah nyata ini pun tamat. Haduh. Nah, dari film ini kita bisa belajar, Brad, betapa sulit dan sangat beresikonya tugas seorang prajurit demi bangsa dan negara. Mereka tak pernah tahu bisa pulang atau tidak karena mereka selalu berprinsip lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Dan inilah beberapa dokumentasi asli Operasi Mapenduma.